Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, lanjutkan kajian kitab Arwa'iul Bayan, tafsir ayat ahkam. Jadi fenomena zaman dahulu dengan zaman sekarang terletak pada kualitas era dahulu kala dan kuantitas era kekinian. Kita ambil contoh, kalau zaman dulu orang dipondokkan agar tidak sampai nakal dan menjadi orang yang berguna. Tapi kini ditunggu dulu, kalau ada geliat nakal dan tak berguna baru dipondokkan. Dan agaknya pemahaman mengenai anak disekolahkan sambil mondok, lah ini yang keliru, dengan pemahaman mondok sambil sekolah. Karena kalau ilmu agama ini dipegang, nanti urusan dunia dan akhirat akan terraih semuanya. Sebaliknya, jika agama diabaikan, maka urusan dunia dan akhirat akan ambiar semuanya. Dan yang menarik lagi, kalau orang dahulu begitu boyong dari mondok, kitabnya dibawa semua, dan tentu saja tidak hanya sebagai pajangan atau koleksi belaka, namun untuk dibuka-buka kembali dan disebarluaskan ilmunya. Akan tapi zaman sekarang orang mondok boyong, semuanya ditinggal, kitabnya sampai dirongsokkan, dikiloke. Jadi kalau pengajian virtual, online atau apapun namanya, agaknya memang perlu untuk diadakan, mengingat jagat maya dipenuhi dengan konten negatif, dan ini harus diimbangi dengan kajian-kajian yang positif. Jadi alam raya ini, seandainya keburukan yang merajalela tidak diimbangi dengan kebaikan, maka akan hancurlah semua dan cepat kiamat. Makanya dalam dunia maya perlu diimbangi dengan hal-hal yang baik agar tidak oleng. Marilah kita buka dengan bacaan umul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan, dibuka halaman 18. Agaknya kalau kita maknai ala pesantren, waktu tidak memungkinkan mengingat durasi dalam kajian di setiap kesempatan. Yang akan kita bahas insya Allah
di sini mengenai at-tahlil al-lafzi, yakni untuk mengurai lafal yang ada dalam surat Fatihah. Kemudian ada lagi al-ma'na al-ijmali, yakni kandungan arti secara global. Kemudian ma'anil Fatihah fi dhilal Quran, makna Fatihah dalam bayang-bayang Al-Quran. Kemudian ada lagi pembahasan tentang lataifut tafsir, yakni penafsiran yang lembut, yang detail. Langsung saja, mari kita simak bersama dan biasakan sampai tuntas. Jadi tidak asal skip, ya. Jadi bayangkan betapa sering orang baca koran tapi jarang sekali baca Quran, dan betapa banyak orang berselancar di dunia maya, akan tetapi konten yang negatif lebih mendominasi daripada yang positif. Jadi alhamdulillah, pujian itu hakikatnya adalah milik Allah semua, karena setiap kenikmatan pasti bersumber dari Allah semata. Jadi Rabbil Alamin, Tuhan di sini adalah, maksudnya yang memperbaiki dan menjaga semua makhluk. Jadi alam itu isim jamak yang tidak ada mufradnya. Di sini dibuat alamin karena ada banyak alam. Jadi ada yang mengatakan itu berlaku untuk akil saja, yakni para malaikat, manusia dan jin. Ada yang menambahkan lagi setan. Dan ada yang mengatakan alamin ini berlaku untuk keseluruhan, termasuk ghairi akil. Jadi Allah ini Tuhan semesta alam, Tuhan bagi seluruh jagat raya. Di masing-masing punya alam tersendiri. Nah, alam ini adalah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lafal Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini disebutkan karena seakan-akan Rabb itu menunjukkan kesombongan, dan hanya Allah lah yang layak untuk sombong. Jadi orang menjadi ciut, makanya disusulkan dengan lafal Ar-Rahman dan Ar-Rahim, menegaskan bahwa Allah itu punya sifat yang kasih sayang. Jadi Ar-Rahman berlaku untuk mukmin maupun kafir, sedangkan Ar-Rahim berlaku hanya untuk orang mukmin saja. Maliki Yaumiddin, Allah itu memiliki hari pembalasan. Jadi ad-din di sini adalah al-jaza' wal hisab. Jadi nanti di akhirat
akan dibalas sesuai perbuatannya ketika mereka di dunia. Iyyaka na'budu, jadi di sini menegaskan penghambaan terhadap Allah semata. Kemudian wa iyyaka nasta'in, adanya permintaan pertolongan yang hanya ditujukan kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ihdinas sirata al-mustaqimah. Jadi permohonan petunjuk kepada Allah, kepada jalan yang lurus. Pada hakikatnya yang memberi petunjuk hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi dan rasul, para ulama itu hanya sebagai perantara. Betapapun orang-orang yang dicintai, betapapun orang-orang terdekat yang ingin diislamkan, tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah bisa. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi jalan yang lurus ini jalan yang tidak bengkok, yakni jalan orang yang telah diberikan Allah kenikmatan, yakni jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Jadi bisa dibilang ini jalan umat Islam. Khairil maghdubi, bukan yang dimurkai. Ini bisa mengarah kepada orang Yahudi, namun juga tidak menutup kemungkinan kepada orang-orang kafir yang lain. Waladhdallin, dan tidak pula orang yang tersesat. Ini mengarah kepada orang Nasrani. Tentunya tidak menutup kemungkinan pula orang kafir yang lain. Jadi seakan-akan mengisyaratkan ada agama besar tiga, Islam, Yahudi, dan Nasrani. Di samping ada agama yang lain, aliran kepercayaan yang lain. Amin. Amin ini adalah isim fi'il, yakni isim fi'il amar. Ada yang memaknai istajib du'aana ya Rabb, atau Allahumma stajib. Jadi amin ini disunahkan untuk setelah pembacaan surat Al-Fatihah, mengingat Nabi Muhammad diperintahkan malaikat Jibril untuk membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Jadi saya kira pembahasannya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.